hari Minggu. Selamat ketemu lagi nih sama mbak-mbaknya adik-adik. Selamat bergabung di ibadah sekolah minggu kita pada hari ini tanggal 13 Februari 2022. Gimana nih adik-adik kabarnya? Pastinya luar biasa. Udah siap dong menyambut Tuhan Yesus? Pastinya udah siap dong Mbak. Adik-adik di rumah udah siap mau menyambut Tuhan Yesus. Nah kalau gini kan enak ya Mbak Rati. Kalau gitu yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Waduh, adik-adik pada semangat sekali. Tapi sebelum kita lanjut, kita buka dalam doa dulu. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami bisa bangun pagi dan bersemangat untuk sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oh ya Mbak Sasa, kita udah berdoa nih. Sekarang kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri lagi untuk nyanyi lagu Aku Anak Raja. Karena adik-adik udah kelihatan tuh pada semangat-semangat. Tapi nih Mbak Sasa tadi aneh nih lihat Mbak Rati. Kenapa Mbak Rati nyanyinya dagunya diangkat ya? Karena Mbak Rati anak raja Mbak. Anak raja kan boleh sombong dan melakukan hal seenaknya. Waduh Mbak Rati, tapi walaupun kita anak raja, kita anak Tuhan. Tapi ketika kita datang ke Tuhan, kita tuh harus dengan penuh kerendahan hati. Oh berarti selama ini Mbak Rati salah ya Mbak? Gak apa-apa, kita belajar bersama. Supaya kita kasih tahu ke adik-adik gimana rendah hati itu, kita belajar melalui lagu Yesus Pokok. Karena di lagu Yesus Pokok itu dikatakan Yesus Pokok yaitu Allah Bapa kita dan juga kita caranya sebagai anak Allah yang mengikuti perintahnya. Seperti ayat Alkitab apa tuh Mbak? Seperti ayat Alkitab Yakobus 4 ayat 6b yang isinya Allah menentang orang yang congkak tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Waduh, bagus banget Alkitab hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus
Begitu adik-adik ajaran kita hari ini. Nah adik-adik sekarang boleh duduk kembali karena kita mau persembahan. Yuk kita persiapkan persembahan kita. Udah siap? Kalau udah adik-adik persembahannya boleh nanti dititipin ke mama atau ke papanya ya. Sembari kita persembahan, kita mau nyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Kita berdoa, gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekarang kami sudah persembahan Bapa. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini dapat menjadi berkat untuk kemudian-Mu Bapa. Bapa, kiranya Engkau pimpin kami agar segala berkat yang kami terima pada hari ini dapat menjadi berkat yang luar biasa lagi Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman dan aktivitas. Harap adik-adik menyiapkan hati dan alat-alatnya ya. Untuk Bapak Nugroho dan Mbak Yona kami persilakan. 1, 2, 3, 4. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu luar biasa dan tetap menjaga protokol kesehatan. Setelah kita tadi memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama sebelum menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih. Hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, agar dapat menerima dan memahami firman-Mu dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah, pada hari ini, tema cerita firman Tuhan adalah berharap dengan rendah hati, yang diambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42, dan ayat 49 sampai 56. Nah, sekarang kita akan lihat video firman Tuhan berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja,
dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, itulah tadi video firman Tuhan untuk pada hari ini. Bagaimana? Nah, tokoh dari firman Tuhan tadi adalah seorang yang bernama Yairus, yaitu kepala rumah ibadat yang pada saat itu dianggap sebagai orang yang terpandang. Dia mengalami suatu permasalahan berat, di mana anaknya perempuan yang berumur 12 tahun itu mengalami sakit parah dan hampir mati. Nah, dari firman Tuhan tadi, kita akan belajar beberapa hal dari Yairus di dalam menghadapi permasalahan yang sedang melandanya. Yang pertama itu adalah datang pada alamat yang tepat. Di ayat 41 tadi, kita melihat bahwa Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Banyak di antara kita mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi kita tidak datang kepada Tuhan. Karena apa? Kita memilih mencari jalan atau pertolongan kepada jalan yang lain. Nah, dari kisah tadi kita dapat mengambil contoh, kita harus kembali mengharapkan pertolongan Tuhan, tidak mengharapkan pertolongan kepada jalan yang lain. Seperti yang pernah dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28, yaitu, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, apapun masalahmu atau pergumulanmu, marilah kita datang pada alamat yang tepat. Yang kedua yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada ayat 41 juga, di situ dikatakan bahwa Yairus tersungkur di kaki Yesus dan memohon kepadanya. Sebagai seorang kepala rumah ibadat, Yairus rela untuk mengakui ketidakberdayaannya serta menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dengan tentunya berharap akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang masih memikirkan jabatan, kedudukan kita di dalam meminta pertolongan kepada orang lain. Nah, ingat, kita memiliki kekuatan serta kepandaian. Itu bersifat sementara, karena lama-kelamaan semuanya itu akan lenyap. Dan untuk itu, marilah kita mencontoh Yairus yang dengan rendah hati meminta pertolongan Tuhan. Dengan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan,
yaitu dengan berserah penuh kepadanya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Seperti yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 22. Kemudian yang ketiga adalah bersabar. Bila kita lihat perjalanan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan putri Jairus, itu memiliki waktu yang cukup lama sehingga Yairus menunggu. Mengalami hal itu, apakah dia protes? Ternyata tidak. Dia tetap bersabar. Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan itu masih memiliki atau mengingini semuanya serba instan. Ya, demikian juga hanya apabila kita berdoa. Kita menginginkan jawaban doa atau pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menjawab doa kita. Dan bila kita merasakan pertolongan Tuhan terlalu lama, itu kita mulai tidak sabar. Maka kita akan berpikir mencari alternatif yang lain yang akan menyimpang. Dari kisah tadi diharapkan kita tetap memiliki sikap bersabar, menunggu jawaban dari Tuhan. Karena di dalam Lukas 18 ayat 7 dan 8 mengatakan, Tuhan tidak pernah mengulur waktu sebelum menolong orang-orang pilihannya. Untuk itu, mari kita tetap menunggu dengan lebih sabar akan datangnya campur tangan Tuhan terhadap pergumulan kita. Yang keempat, tenang dan percaya. Selanjutnya di dalam kisah Yairus pada ayat ke-49, dia mendapatkan kabar, anakmu sudah mati. Jangan lagi menyusahkan guru. Nah, bila kita dalam kondisi seperti itu, apakah telah berada dalam kondisi seperti itu, apakah Yairus masih berharap? Namun, dengan melihat hal itu, ternyata Tuhan Yesus langsung memberikan kekuatan kepada Yairus, yaitu pada ayat 50, agar Yairus jangan takut, percaya saja bahwa anaknya akan selamat. Mendengar perkataan Tuhan, tanpa didasari rasa percaya, Yairus itu tetap tidak goyah. Ia tetap tenang dan percaya. Lalu, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita dapat bertindak seperti Yairus? Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam menanti jawaban Tuhan, sering mengalami masalah atau gangguan yang dapat membuat kita lebih tertekan, bahkan hampir tidak dapat untuk menanggungnya. Janganlah keadaan ini membuat kita semakin tenggelam. Coba untuk mengingat akan kasih Tuhan dan campur tangannya menguatkan kita untuk tenang dan percaya. Dan yang kelima, itu adalah setia dalam pengharapan. Setelah mengalami perjalanan panjang, Yairus tidak lepas dari kesetiaannya pada pengharapan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan bukan tidak mungkin apabila dia tidak mendapatkan anaknya hidup kembali, dia akan membatalkan campur tangan Tuhan atau pertolongan Tuhan. Keadaan yang Yairus alami dapat juga terjadi pada kita. Dan apakah kita akan membatalkannya atau kita akan tetap bertahan dengan janji dari Tuhan? Untuk itu, marilah kita setia dalam pengharapan, agar pada saatnya kita dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa melalui pertolongan Tuhan dan campur tangannya yang ajaib. Dari kisah ini, Bapak berpesan supaya anak-anak sebagai anak Tuhan di dalam menghadapi permasalahan tetap selalu mengandalkan Tuhan
yang didasari dengan sikap rendah hati, sabar, percaya, dan setia dalam pengharapan. Demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akhiri cerita firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami belajar dari Yairus dalam menghadapi permasalahan untuk tetap selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dengan sikap rendah hati, sabar, percaya, dan setia dalam pengharapan kepadamu. Berkati kami dan mampukan kami agar dapat melakukan semuanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Baik, tetap jaga kesehatan dan tetap selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Shalom. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Ketemu lagi dengan Mbak Yona hari ini dalam kreativitas sekolah minggu kita. Nah adik-adik, udah siap belum kita mau berkreativitas hari ini? Kasih kreativitas yang terbaik ya adik-adik. Yuk kita mulai. Nah adik-adik, hari ini Mbak Yona mau kasih kreativitas kalian yang unyu-unyu nih. Di sini ada lop-lop yang banyak sekali. Di sini Mbak Yona udah buat contohnya nanti ya, yang bakal sudah jadinya Mbak Yona bakal buat yang kayak gini. Di sini ada tulisan ayat Alkitab kita hari ini. Ayo masih inget ya ayat Alkitab kita hari ini, yaitu di Mazmur 149 ayat 4b. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah jangan lupa ya, ayat itu ditulis di selembar kertas ya. Boleh ditulis tangan, yang rapi, yang belum bisa nulis boleh minta tolong mama papanya untuk menuliskan. Nah, sekarang Mbak Yona udah punya kertas tebal di sini. Kertas tebelnya warna-warni, bisa juga di rumah kalau mau adanya kertas tebelnya warna putih, kertas gambar boleh juga. Terus diwarnai pakai pensil warna itu juga boleh. Terus ada lem kertas, ada gunting, ada tali, dan Mbak Yona tambahin kreativitas dari Mbak Yona, love kecil-kecil. Kalau kalian mau ngikutin boleh, atau kalian ada kreativitas lain juga boleh. Dan ini tulisannya ya adik-adik, jangan lupa. Nah proses membuatnya kali ini, yang love-nya itu Mbak Yona punya ukuran yang 3 macam di sini love-nya. Ada yang besar nomor 1, yang lebih kecil lagi yang nomor 2, dan lebih kecil-kecil lagi ini ada 3, dan ada banyak ya, itu bebas. Yang besar boleh diambil sama yang kecil. Di sini yang kecilnya Mbak Yona mau kasih lem, boleh yang rata ya, yang rata sampai sini. Pakai lemnya hati-hati jangan kotor-kotor. Habis itu dibersihin, bisa pakai tisu atau cuci tangan ya. Nih, ditempelin yang kecilnya di depan yang besar. Seperti ini. Simpel pokoknya kreativitas kita hari ini. Udah itu, tulisan tangan kalian yang cantik mau ditempel di tengah-tengahnya. Ini udah Mbak Yona kasih lem dan ditempel di tengah-tengah. Wah, udah setengah jalan nih kita adik-adik. Ya, kita mau lanjutin lagi. Mbak Yona punya love kecil-kecil nih. Kalau bahasa Koreanya apa? Sarangeo ya, kalau yang ngerti Korea. Mbak Yona suka sama Korea-Koreaan. Nih Mbak Yona lem, Mbak Yona kasih lop-lopnya di sini, lopnya lagi di sini. Kenapa kok bentuknya lop sih Mbak Yona? Nggak kotak, nggak bulat. Karena kan sesuai dengan tema kita rendah hati. Hati di sini bisa melambangkan dengan cinta, love. Nih, nah yang sudah selesai ditempel-tempel, yang lama tadi guntingnya ya. Kalau kalian nanti digunting dulu, nanti boleh dibolongin di atasnya seperti ini. Bisa minta bantuan mama papa, bisa pakai gunting. Kebetulan Mbak Yona yang udah jadi itu pakai pembolong, tapi kalau yang nggak ada gunting bisa modelnya kayak gini. Nah, bisa minta tolong mama atau papa ya.
yang masih kecil. Ada yang satu ini belum kering ya. Oh, lemnya kurang. Sip. Nah, di sini Mbak Yona punya tali. Talinya bisa pakai benang, bisa pakai rafia, atau bisa ada talinya yang mirip kayak Mbak Yona. Ada, boleh pakai. Nih Mbak Yona ikatkan di yang udah kita bolongin tadi. Ikatnya bolonginnya segimana ukurannya Mbak Yona? Kira-kira aja, karena ini kita kan mau buat untuk model digantung. Bisa digantung di depan pintu, atau di meja belajar, atau di dinding rumah. Nah adik-adik, ini dia aktivitas kita hari ini udah jadi, udah bisa digantung di pintu atau di dinding untuk mengingatkan adik-adik. Nah aktivitas ini nanti difoto, jangan lupa ya berfoto dengan gaya yang ganteng dan cantik. Dan tentunya harusnya udah mandi dong ya, karena kalian bersekolah minggu bersama. Nah adik-adik, sekian aktivitas kita pada hari ini. Kiranya aktivitas ini dapat berguna untuk adik-adik ya. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Wah adik-adik, tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan, udah melakukan aktivitas yang bentuknya hati itu, yang mengajarkan kita untuk selalu berharap dan juga rendah hati. Adik-adik, kalau kita udah melakukan rendah hati nih dimanapun kita berada, berarti hati kita udah penuh dengan kasih. Untuk merespon firman kita tadi, kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, sekolah minggu kita udah mau selesai nih. Tapi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami bisa menjalankan sekolah minggu dengan baik. Tuhan, kiranya sekolah minggu kami pada hari ini dapat menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, sekolah minggu kita udah selesai nih. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena kita akan ketemu
ketemu lagi di ibadah minggu selanjutnya. Adik-adik jangan lupa aktivitas kita yang udah dibuat tadi difoto atau direkam dan minta tolong mama papanya ya buat dikirimin. Jangan lupa juga setelah ini kita bakal ada video aktivitas adik-adik tuh dari minggu kemarin. Terakhir, Mbak mau minta adik-adik jaga kesehatan dan jangan takut untuk divaksin karena kita mau sama-sama sehat adik-adik. Jangan sedih, kita ketemu lagi minggu depan. Shalom, dadah!